Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep demokrasi. Pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas masalah yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian dalam wacana filsafati sejak zaman Yunani kuno dan telah diterapkan di polis Athena sebagai negara kota pada waktu itu. Dikatakan fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan, di mana manusia sendiri menjadi subjek dan sekaligus menjadi objeknya. Dikatakan aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk dapat menerapkannya termasuk bangsa Indonesia dalam era reformasi ini. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dari berbagai tafsiran dan pandangan, dan juga tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Dan materi berikutnya ada prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip demokrasi dibagi menjadi dua hal, yaitu substansi dan juga prosedural. Dalam prinsip demokrasi substansi sendiri ada perlindungan hak asasi manusia, ada persamaan kedudukan di depan hukum, pengakuan hak-hak politik, dan juga menjamin perubahan secara damai. Dan jika dalam prinsip demokrasi prosedural ada keputusan berdasarkan musyawarah, dan kedua adanya badan peradilan independen, dan ketiga ada negara berdasarkan konstitusi, dan juga yang terakhir ada pengawasan rakyat terhadap pemerintah. Materi selanjutnya adalah indikator demokrasi. Indikator demokrasi yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksudkan dalam negara yang menganut konsep demokrasi, sistem pemerintahnya akan berpatokan dengan aspirasi rakyat. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri jika dalam pemilihan kepala pemerintah dan aparat pemerintah lainnya akan berpegang teguh pada suara rakyat. Dan yang kedua ada rotasi kekuasaan. Dalam konsep negara yang demokrasi akan terjadi rotasi kekuasaan. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah di mana aparat yang berwenang akan mengalami pergantian sesuai durasi jabatan yang sudah tercantum dalam ketentuan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah adanya rekrutmen politik terbuka. Hal ini berkaitan dengan adanya rotasi kekuasaan, yang mana terjadi rotasi kekuasaan tersebut tentunya akan ada pihak yang akan mencalonkan diri untuk menjadi aparat yang baru. Hal ini diperuntukkan untuk semua rakyat tanpa terkecuali. Siapapun bisa mencalonkan dirinya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan yang keempat adalah diadakannya pemilu. Karena prinsip dasar atau utama dari sistem demokrasi adalah untuk, oleh, dan dari rakyat, sangatlah perlu diadakannya pemilu ini, karena ini sebagai wadah dalam memfasilitasi rakyat untuk memberikan suara serta aspirasi pada calon pemimpin yang baru. Dan yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar. Di sini dimaksudkan bahwa negara yang demokratis merupakan negara yang menghargai dan menghormati hak asasi yang dimiliki oleh setiap rakyatnya. Oleh karena itu, tak jarang pemerintahnya sangat membebaskan rakyatnya untuk bisa mengutarakan pendapat, mengeluarkan aspirasi, dan juga mengekspresikan dirinya, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan dan aturan yang sudah ada. Konsep ini dapat dilihat pada proses pemilu yang mana rakyatnya benar-benar bebas memilih tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Dan materi yang keempat yaitu perjalanan demokrasi dari pra-kemerdekaan sampai pasca reformasi. Demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Demokrasi terpimpin ala Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September 1965, didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dan yang kedua adalah demokrasi Pancasila. Periode 1965 sampai 1998. Pada periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praksis dan penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi. Seperti dikatakan oleh M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominan peranan ABRI, birokrasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengibiran peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan politik dan publik, masa mengamanalisasi ideologi negara, interpretasi lembaga non-pemerintahan. Tujuan tersebut menjadikan hubungan negara versus masyarakat secara terhadap dan subordinat di mana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Dengan demikian, kejadian pengingat terhadap nilai demokrasi juga terjadi dalam demokrasi Pancasila pada masa rezim Soeharto. Selanjutnya yaitu demokrasi periode reformasi tahun 1998. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan penyampuran pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegakkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemerintahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini tetap dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Dalam perkembangannya, pemerintah fokus pada pembagian kekuasaan antar presiden dan parpol dalam DPR sehingga rakyat diabaikan. Materi yang keempat, yakni pendidikan demokrasi. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak terkecuali mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah.
Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Di sini saya akan menjelaskan materi contoh kasus yang ada demokrasi. Yang pertama ada money politik. Money politik ini selalu ada pada saat pemiluan. Banyak seorang politik memanfaatkan masyarakat yang memiliki ekonomi cenderung rendah untuk diberikan janji ataupun uang untuk memilih mereka. Seperti kasus suap menjerat anggota KPU Wahyu Setiawan yang telah mencoreng wajah penyelenggaraan pemilu. Peristiwa yang menimpa anggota KPU menjadi tragedi yang telah merusak kredibilitas seluruh penyelenggaraan pemilu, bahkan berdampak buruk pada citra KPU, baik pusat maupun daerah. Politikus PDI Perjuangan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang juga menjerat anggota KPU RI Wahyu Setiawan. Yang kedua ada kasus pengembungan suara salah satu kandidat, yang dimana kasus 3 petugas BPK Uluwatudulo, Suluma Bengkulu diduga melakukan tindak pidana pemilu yang bermula dari rapat pleno rekapitulasi suara dikirim PPK Kecamatan Ulutalu ke Kabupaten Suluma. Sertifikat dari perhitungan suara oleh PPK selesai di print out. Hasil print out ditandatangani oleh saksi parpol. Hingga data tersebut diterima oleh saksi dan Panwascam, tapi ketika di cross check kembali terdapat perbedaan hasil perolehan pada pleno dan salinan jumlah peroleh pada salinan DA1. Perbedaan pada Partai Gerindra dan calon legislatif partai tersebut. Perbedaan mencolok tersebut terdapat pada perolehan caleg atas nama Lia Lastari dengan perolehan suara pada rekap DA pleno jumlah 185 suara, tetapi pada DA1 menjadi 1.337 suara. Kasus ini kemudian dibawa ke sentra Gakumdu setempat. Yang ketiga ada kasus intimidasi. Seringkali banyak oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga untuk mencoblos salah satu calon, dan perilaku ini menyebabkan seseorang pada umumnya merasakan takut cedera. Kasus kampanye pemilihan kepala daerah Aceh, Ketua Panwas Aceh Nya Arif Fadila Syah kepada wartawan pada Jumat pers kantor mengatakan bahwa kasus ini umumnya terjadi penggesekan antara pendukung kandidat sesuai penggelaran kampanye. Ada yang dilempari batu, ketapel, juga menghalang-halangi masyarakat untuk datang ke lokasi kandidat tersebut.